Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwan bil anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami'a ammatir rasyidin wa jami'a awliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barri wa bahriha aina ma kanu wa la jami' mazakhina fi din usan Abu Said Muhammad bin Alwi al-Marghasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Marghasani wa usan ila sayyidina al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi amadnallahu bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Jamaah majlis taklim kitab Sahih Al-Bukhari dan Zikir Ratibul Haddad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini memulai kembali rutinitas kita, yaitu setiap malam Sabtu kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Ratibul Haddad, zikir-zikir yang pernah dibaca oleh baginda Rasulullah SAW, dan ditambah dengan beberapa zikir doa dari para ulama. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab kumpulan hadisnya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi setelah periodenya Imam Bukhari, kalau dulu di zamannya Imam Malik, asal kutub, kata Imam Syafi'i, tidak ada kitab di bawah kolong langit ini yang lebih sahih setelah kitabullah daripada Muwatta'nya Imam Malik. Itu kata Imam Syafi'i. Di kolong langit ini setelah Al-Quran tidak ada yang lebih sahih daripada Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu gurunya Imam Syafi'i, kitab Muwatta'. Ada kitab Muwatta' di rumah pun ada, tapi kita di sini baca kitab Bukhari dulu. Keberkahan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun setelah periodenya Imam Bukhari ini periodenya setelah Imam Malik, Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal, terus ke bawah baru Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai. Nah, ini baru periode para imam hadis ini. Kemudian Imam Bukhari lagi ngumpulin hadis dengan syarat yang begitu ketat. Jadilah kitab ini, namanya kitab Sahih Bukhari. Ini 4 jilid. Kitab Sahih Bukhari ini setelah periode Imam Bukhari, maka dikatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, karena jalurnya ini betul-betul diperhatikan. Ini sanadnya, ini siapa yang meriwayatkan, sahihnya. Yang lemah-lemah hafalannya kena sortir, yang pelupa, yang pernah berbohong kena sortir. Di sini namanya Sahih Bukhari, kumpulan hadis-hadis sahihnya Imam Bukhari. Tapi kalau berbicara masalah kedekatan dengan periode Rasulullah, tentu Imam Malik bin Anas. Kalau menurut saya tetap Muwatta' Imam Malik itu lebih ashah, ya, karena lebih dekat periode dengan Rasulullah SAW. Kalau Imam Bukhari ini kadang sampai 5 sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan bab kita, yaitu kemarin tentang masalah seputar wudhu, ya. Sampai kepada bab Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafanallahu bi ulumi fid darain. Babu man lam yatawadda min lahmi syah wasawik. Bab menerangkan tentang tidak berwudu karena makan daging kambing dan bubur, macam bubur gandum.
Jadi kita ini karena kita dah biasa, jadi kita tahu kalau habis makan tuh tak batal wudhu. Tapi begitupun di zaman sekarang, setelah sekitar 15 abad masih ada orang bingung, habis makan batal tak wudhu, iya apa tidak? Ada, zaman sekarang masih ada. Apalagi dulu di awal-awal Islam ini orang-orang masih mengamati, ini habis makan wudhu lagi tak, habis makan wudhu lagi tak. Ini hadisnya, hadis yang menerangkan bahwa setelah makan ini, kalau di sini fokusnya kepada daging kambing. Jadi bab menekan man lam yatawadda, barang siapa orang yang tidak berwudu setelah makan daging kambing. Syah itu kambing. Daging kambing ini favorit, sayang kalau tak doyan. Kalau tak doyan potong kambing antar ke rumah aja ya. Sebagai banyak orang tak makan dengan Rasulullah, ini daging paling suka, ini daging kambing. Umatnya tak mau makan pula. Aduh, kalau tak mau makan kirim ke rumah saja, tak apa-apa, boleh diterima dengan lapang dada. Nabi SAW makan daging kambing, suka. Wa akala Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anhum falam yatawadda. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhum makan daging kambing, walam yatawadda, enggak wudu lagi. Tengok, bukan Rasulullah lagi, sahabat semua suka Pak, atau Sayyidina Abu Bakar. Wa akala Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakarnya Sayyidina Ali aja mungkin waktu itu tak ada bersama kan, apalagi Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Abu Bakar makan daging kambing. Wa Umar, Sayyidina Umar, wa Utsman, wa Umar wa Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum falam yatawaddau. Habis makan daging kambing mereka enggak wudu lagi. Makanya orang-orang sahabat kan nengok, oh Sayyidina Abu Bakar habis makan nih, langsung pula sholat, masuk Allahu Akbar. Berarti makan itu tidak membatalkan wudu. Nah ini dalilnya. Makanya makan itu tidak termasuk di dalam bab fikih perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah, waqitul wudhu nggak masuk karena sudah disortir dari sini, mana-mana yang masuk masukkan. Jadi para ulama itu udah belajar banyak, mereka itu bukan ngarang-ngarang aja, tak ngambil dari Quran dan hadis, semua ngambil dari Al-Quran dan hadis. Hadis yang pertama, wa bi laikul hadatsana Abdullah ibn Yusuf, Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Zaid bin Aslam an Ata ibn Yasarin an Abdullah ibn Abbas an Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf, berarti saya Imam Bukhari ngambil dari Al-Imam Abdullah bin Yusuf. Imam Abdullah bin Yusuf berkata akhbarana Malik. Imam Abdullah bin Yusuf ini baru ngambil dari Imam Malik. Imam Malik cerita kepadaku katanya. Nah, Imam Malik cerita, dia ke Imam Malik ini sudah Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf, baru Imam Malik, dah 3. Nah, sebenarnya setelah Imam Malik dapatnya dari siapa ceritanya ini, hadisnya Imam Malik an Zaid bin Aslam, jadi Imam Zaid bin Aslam, hadisnya dapat Imam Zaid bin Aslam dari siapa? An Ata ibn Yasar, dari Ata bin Yasar. Tengok, sudah 5 dari Imam Bukhari, ditambah 1 lagi termasuk Imam Bukharinya. An Abdullah ibn Abbas, baru dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari sahabat. Ini cerita pesan berantai, hadis itu punya pesan berantai. Cuma Imam Bukhari ini sudah dijamin sama beliau, kalau Abdullah bin Yasar ini orangnya adil, soleh, hafalannya kuat, naik lagi ke Imam Malik, tidak ada yang diragukan lagi. La yuhtawa Malikun fil Madinah, tidak ada yang berani berkata ketika Imam Malik ada di Madinah, enggak ada. Semua ulama tunduk dengan Imam Malik. Nah, bahkan disebutkan di dalam satu hadis ya, jadi Imam Malik ini disebut dengan alimul Madinah. Nah, isinya termasuk orang alimnya Madinatul Al-Munawwarah. Kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia memakan belikat, tulang belikatnya kambing.
makan kambing. Summa shalla wa lam yatawadda, kemudian Rasulullah sholat tidak wudu lagi. Maksudnya Rasulullah ini punya wudu, makan belikat kambing. Wah. Kemudian banyak ini kalau dia bagian kaki dia lah ini tuh, tuh belikat. Itu kan, itu kemudian Rasulullah langsung sholat tidak wudu. Nah, bukan Rasulullah sholatnya tak wudu, Rasulullah punya wudu, kemudian Rasulullah makan daging kambing atau makan, kemudian tak batal wudunya, langsung sholat. Itu. Jadi memang kadang-kadang begitu awamnya, jauhnya manusia dari ilmu, sampai hal yang sangat ini seperti ini kadang-kadang zaman sekarang pun masih ada yang mempertanyakan. Nah, itu. Kemudian wa bi'ilai qala hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Lais an Ukail an ibni Syihab qala akhbarani Ja'far bin Amr wa ibn Umayyah anna abahu akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazu min katibi satin fadhiya ila salati fa'alqa as-sikina wa salla wa lam yatawadda. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Umayyah. Katanya sungguhnya ayah beliau ini bercerita kepadanya bahwa ayahnya ini melihat Rasulullah SAW waktu itu sedang makan daging kambing. Sedang makan daging kambing, katifnya tadi apa, belikat. Dia makan daging kambing, fadhiya ila salat, tiba-tiba azan berkumandang. Rasulullah sedang makan daging kambing, sedang gigit makan, tiba-tiba azan berkumandang. Ini yang lihat bapaknya Sayyidina Amr, bapaknya Sayyidina Amr bin Umayyah. Kemudian ketika mendengar itu fa'alqa sikina fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan apa nih ya, semacam pisaunya yang untuk apa, memotongnya itu. Kemudian fa shalla wa lam yatawadda. Jadi Rasulullah langsung berhenti makannya, kemudian Rasulullah sholat tidak wudu lagi, enggak wudu, tidak batal. Jadi habis maghrib pergi ke sebelah nih makan sate kambing, azan isya balik lagi, tak wudu tak apa-apa tuh. Boleh. Mau sate kambing, sop kambing sebelahnya, sebelah masjid kita ini kan ada. Habis maghrib abang isya, ayo jom sholat, langsung qomat, langsung Allahu Akbar, tak batal. Jangan bingung dikira makan sate kambing membatalkan wudu, tak ngaji Bukhari namanya. Babu man madmada minas sawik walam yatawadda. Bab menerangkan tentang orang yang berkumur-kumur karena minum karena makan bubur gandum, walam yatawadda. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasarin maula bani Harisata anna Suwaid ibn Nu'man akhbaru annahu kharaja ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar hatta idza kanu bis sahba wa ya adna Khaybar fa shallal asra summa da'a bil azwat wa lam yu'ta illa bis sawik fa amara bi fa surya fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalna summa qama ila al maghribi fa matmada wa mamadna summa shalla wa lam yatawadda. Diceritakan oleh Suwaid bin Nu'man, katanya beliau ini keluar bersama Rasulullah SAW di Amma Khaybar pada waktu itu di tahun perang Khaybar. Sampailah mereka bersama dengan Rasulullah ini sampai di Sohba. Sohba ini dekat dengan Khaybar, sebelum Khaybar. Fasallal asra, ini di perjalanan Rasulullah
sampai sebelum sampai di Khaybar Rasulullah salat asar. Ini ceritanya si Suwaid bin Nu'man, dia sama Rasulullah waktu itu. Sumada bil azwat, udah salat asar, Rasulullah minta bekal. Namanya orang perjalanan jauh, bekalnya mana? Bekal perut lapar nak bekal. Kalau safar zaman sekarang tak, belok ke restoran, belok ke restoran. Zaman Rasulullah Masya Allah safar, bawa pokok sholat, mana bekal kata Rasul. Akhirnya bekal, diantarlah sahabat bekal. Ternyata tak ada bekal apa-apa kecuali bubur gandum, sawik, bubur. Lah adanya cuman itu, ya sudahlah. Fa'amara bihi. Kemudian Rasulullah SAW ya sudah ambil. Kemudian Rasulullah SAW memakannya. Wa akalna, kami juga ikut makan bubur tuh, makan semua. Rasulullah makan, kami makan semuanya nih, rame-rame sama Rasulullah. Safarnya gitu, jadi bekalnya pun bareng-bareng jadi satu. Kalau kita zaman sekarang kan tidak, masing-masing lah, dompet masing-masing. Rasulullah tidak, apa yang Rasulullah makan itu dimakan semua oleh para sahabat bareng, makanya bareng. Dah makan bubur, Rasulullah makan bubur, kami pun makan juga. Summa qama ilal maghrib, kemudian sampailah datang waktu maghrib. Waktu itu famad madha, Rasulullah kumur saja, kumur. Namanya bubur ini kan di mulut dia kan tak macam kita makan apa gitu. Kalau tentu banyak tertinggal di sisa-sisanya, cairannya itu. Akhirnya Rasulullah berkumur. Sahabat ini nengok apa yang dilakukan Rasulullah, itu diikut sama sahabat, nengok macam mana. Karena ini sedang belajar agama, belajar macam mana ibadah, ngaji sama Rasulullah. Tengok, oh Rasulullah habis makan bubur kumur, kak ikutlah sahabat pun kumur. Famat badna, kami pun kumur. Summa sallallahu alaihi wasallam, sahabat nengok aja. Tiba-tiba Rasulullah habis kumur langsung sholat, tak pakai wudu lagi. Oh, orang berarti setelah makan, apalagi makan bubur di sini contohnya, tidak batal wudu. Rasulullah sholat, sahabat yang Rasulullah tak wudu, kami tak wudu juga lah. Allahu Akbar juga itu. Wa bi ilaikul hadatsana asbaghu qala akhbarna Ibnu Wahbin qala akhbarani Amrun an Bukairin an Quraibin ay Maimunata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala inda katifan summa shalla wa lam yatawadda. Ini cerita dari Sayyidah Maimunah. Kata Sayyidah Maimunah, Rasulullah SAW itu makan di sampingku, belikat kambing, makan ya. Summa shalla wa lam yatawadda, kemudian Rasulullah terus sholat saja tidak wudu. Masya Allah. Rasulullah ini tak ada pula riwayat makan ikan bawal. Ini kambing aja. Itu dah ikan bawal favorit kita. Lanjutkan. Babu hal yumadmit minal laban wa biqal hadatsana Yahya bin Bukair, bab menerangkan tentang apakah berkumur-kumur karena minum susu. Lah, kan? Sampai begitu detail. Iya, kalau makan bubur kumur-kumur, minum susu kumur-kumur tak? Kan? Sahabat sampai mendetail, tengok macam mana. Jangan salah. Wa bilaikul hadatsana Yahya bin Bukair wa Qutaibah qala hadatsana Laysu an Ukalin an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman tabahu Yunus wa Salihun wa Salih bin Kaisan ani Zuhri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu laban. Famadmada, kemudian berkumur-kumur. Kenapa? Waqala inna lahu dasam, kata Rasul, karena di dalam laban itu ada dasam. Dasam nih apa kita, lemak. Ada lemaknya, jadi minum susu ada lemaknya tertinggal. Kumur-kumur lah, kumur-kumur. Waqala inna lahu dasaman tabu Yunus wa Salih bin Kaisan ani Zuhri. Babul wudu minan naum
babul wudu minan naum wa man lam yara minan na'sati wan na'sataini awil hafqah wudu'an. Bab menerangkan tentang wudu sebab tidur. Wa man lam yara minan na'sati wan na'satain awil hafqah wudu'an. Dan sebagian pendapat yang menyatakan tidak wajib wudhu karena ngantuk. Sekali ngantuk, dua kali ngantuk, enggak wudhu. Dalilnya mana? Wa bi ilaikal haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza nasa'adukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfir wa yasubbahu nafsahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ketika salah seorang dari kalian ngantuk, wa huwa yusolli, dan dia sedang salat, Allahu Akbar, ngantuk salat, tahiyat, orang dah salam masih gini, salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngantuk. Macam mana ngantuk? Ada sampai begitu ngantuknya orang ni salat ni sampai nak tersungkur ke depan, akhirnya kakinya maju selangkah, tak menahan nak jatuh. Ada begitu ngantuknya. Terus macam mana salat macam gitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud ada yadhaba anun naum. Ketika salah seorang dari kalian ngantuk ketika dia sedang sholat, maka hendaklah tidurlah sampai ngantuknya yang tadi hilang, yadhaba anhun naum, sampai kalau dah tidur dan dia tak pengen tak tidur lagi nanti waktu sholat. Tidur kalau ngantuk betul, tidur dulu, bukan tidur terus tak sholat. Subuh ngantuk betul lah, tak tahan. Kata Nabi kalau ngantuk suruh tidurlah, tak sholat subuh. Bukan gitu, kalau dah ngantuk sangat ini tak bisa nih ngantuk nih sholat, jadinya nanti nanti dia baca tuh tidak akan khusyuk. Dan bisa orang ini kalau orang dah ngantuk baca Quran gini, yang ditulis lain tuh yang dibaca lain, nampaknya tuh macam lain. Tapi aku tadi baca apa, tapi depannya lain pula tulisan. Iya, orang ngantuk macam gitu. Perasaan yang nampak di mata ini tulisannya gini bacanya gini. Begitu dia sadar gini, kok tak ada pula tulisan di depan saya. Itu ngantuk, orang ngantuk itu. Begitu juga ketika sholat dengan ngantuk betul. Tidak boleh. Kenapa? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubba nafsahu. Karena ketika salah seorang kalian sholat yang dia ngantuk, maka dia tidak tahu ketika dia istighfar itu rasanya dia istighfar, tapi padahal waktu itu mulutnya itu mencela dirinya sendiri, memaki dirinya sendiri. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Rasa dia ini macam baca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, tapi tidak, mulut ni belok dah kemana, dia tak tahu, dia tak sadar. Maksudnya gitu. Jangan sampai sholat ini maksudnya doa ni doa bagus, karena ngantuk jadi doanya tak bagus. Doanya tak bagus. Tahu-tahu bukan itu lagi, lari bahasa Melayu pula di doa dia jadikan. Memang tak apa dia menjadi dah. Kau ni betul sikit solat, bangun. Jangan begitu. Kalau betul-betul ngantuk sekali, betul-betul ngantuk sekali, maksudnya tidurkan sebentar, ngantuknya hilang baru solat. Dan memaksakan diri tak bagus. Subuh memang ngantuk dia tak tahan, tadi malam apa begadang apa.
paksakan sholat, sholat, ngantuknya luar biasa, kebablasan, dibantai dia terus. Akhirnya sholatnya entah macam mana pun tak tahu. Tadi ini ada kunut apa tidak lupalah pokoknya, entahlah, pokoknya dah salam ikut salam aja katanya. Lah sudah, jangan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.